Keganjilan yang kami temui di mana Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan sudah menunjuk langsung PT Jakpro sebagai pelaksana kegiatan, tetapi anggarannya dibebankan oleh kepada Dinas Pemuda Olahraga. Ini sangat menyulitkan kami ketika kami melakukan kontrol, kami mengadakan rapat dengan Dinas Pemuda Olahraga, mereka tidak bisa memberikan jawaban dan pertanggungjawaban yang jelas. Dalam momen ini kami juga meminta Pak Gubernur Anies untuk memberikan klarifikasi dan jawaban terkait bagaimana pertanggungjawaban pembayaran Formula E yang sudah dibayarkan sebesar 560 miliar secara total, dan itu semua 100% adalah APBD, itu semua adalah 100% uang rakyat. KPK tetap akan melanjutkan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi Formula E. Dan KPK menegaskan tidak peduli dengan apa yang telah dilakukan oleh Partai Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan. Menurutnya hal itu tidak mempengaruhi sedikit pun terhadap pengusutan yang sedang dilakukan oleh KPK. KPK juga menyebut tidak ada rasa takut sedikit pun ketika misalkan nanti Anies Baswedan ikut menjadi atau ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. KPK menegaskan bahwa apa yang dilakukan terkait kasus hukum adalah profesional. Siapapun terlibat pasti akan ditindak, termasuk seandainya Anies Baswedan ikut terlibat. Saya membaca dua hal, tentu itu juga ada unsur politik. Yang kedua, Gubernur Anies itu tidak mau terus-menerus disebut sebagai gubernur kata-kata. Meski sebenarnya ini tidak ada dalam visi misi politiknya. Bahkan kalau mau ditambahkan, Formula E ini sebenarnya adalah kerja tambahan Anies di luar visi misinya yang kemudian tidak pernah tuntas secara maksimal. Proyek mercusuar, boleh saya katakan seperti itu? Betul, salah satunya itu proyek mercusuar yang justru di luar visi misi Anies. Kan itu yang menjadi pertanyaan orang. Nah, sekarang ada banyak kemudian suara yang penolaknya atau kontranya. Apa keuntungan bagi mereka ketika ini kemudian disuarakan? Kita belum bicara soal jadi atau tidak jadi ya. Kalau bicara rata-rata tentang pro dan kontra ya Mas Aiman, ini sebenarnya melampaui batas-batas yang sifatnya substantif ya. Orang sudah tidak bicara lagi tentang Formula E ini akan sukses atau tidak. Tapi kalau dilihat yang kontra rata-rata adalah mereka yang memang dari awal mengambil posisi tegas oposisi dan anti terhadap Anies. Kan kalau dilihat secara umum mereka itu adalah politisi PSI dan teman-teman PDIP yang sejak awal semua kebijakan politik Anies itu nggak ada benarnya bagi mereka. Oke lah, saya kira sepakat dengan KPK. Ya jangankan gubernur kan, menteri, anggota DPR, ketua DPR juga terlibat korupsi, memang ada bukti faktanya yang dijebloskan ke penjara. Ya jangankan gubernur, dan bukan hanya Anies kan, kalau yang menjabat gubernur dipenjarakan oleh KPK, ditangkap oleh KPK. Sudah banyak sekali kepala daerah yang terkena urusan dengan KPK, termasuk gubernur Papua yang masih menjadi polemik. Jadi nggak ada istimewa saya kira, apalagi Anies Baswedan kan. Ya apalagi calon presiden, menurut saya kalau memang tersangka ikut terlibat menjadi tersangka, menurut saya menjadi lebih kuat tekanannya untuk segera diproses sebelum menjadi presiden kan begitu, sebelum menjadi calon resmi presiden. Kalau sudah menjadi calon resmi, ada partai yang mengusung kemudian kena KPK, malah membuat malu banyak pihak, termasuk partai-partai yang mengusungnya. Jadi yang muncul itu adalah soal pro kontra yang sebenarnya bagaimana ingin menyenangkan bagi pendukung mereka masing-masing. Secara umum sebenarnya masyarakat tidak terlampau butuh dengan Formula E, karena yang dihadapi secara pandemik saat ini adalah orang kelaparan misalnya, banyak orang yang susah mencari pekerjaan. Jadi wajar kalau kemudian Formula E itu diminta ditinjau ulang, karena ini dikhawatirkan justru akan merugikan gitu ya. Demi Formula E, BPK DKI catat Anies sudah keluarkan hampir 1 triliun rupiah. Nanti saya cek ya, saya baru dengar ya, apa betul Pemprov ada pinjam ke DKI. Yang pasti memang semua uang kita, uang Pemda DKI ini, APBD untuk semua kepentingan apapun, ya kita kan adanya di Bank DKI, pinjamnya ditaruh, disimpan di Bank DKI. Ya kira-kira begitu. Kalau mau disebut agak sedikit ekstrim, ini adalah satu perjudian yang
sangat luar biasa bagi Anies ya. Kenapa saya sebut perjudian? Karena terlanjur Formula E ini sudah bergulir, anggarannya sudah disepakati, juga akan ada pihak swasta yang menjadi sponsor. Soal sirkuit yang kemudian baru dibangun, dan sampai saat ini misalnya belum ada ketertarikan investor untuk datang ke Indonesia. Beda dengan Piala Dunia 2022 ini di Qatar, hotel-hotel sudah mulai penuh di-booking oleh timnas-timnas luar negeri yang lain, itu kan belum kelihatan. Itu yang saya sebut satu perjudian. Makanya kalau ini sukses, tentu Anies akan mendapatkan apresiasi positif bahwa hal-hal yang sifatnya positif, ada KPK di situ, protes PSI dan PDIP itu hanya angin kosong belaka. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata sudah menggelontorkan dana hampir 1 triliun rupiah untuk Formula E. Ajang balap mobil listrik ini masih ditunda pelaksanaannya di ibu kota karena pandemi COVID-19. Hal ini diketahui dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan DKI Jakarta pada tahun anggaran 2019-2020. Anies telah membayar sebesar 983,3 miliar rupiah kepada Formula E Operation atau FEO. Berdasarkan penelitian transaksi keuangan terkait penyelenggaraan Formula E diketahui bahwa pembayaran yang telah dilakukan kepada FEO adalah senilai 53 juta rupiah GPP atau setara dengan 983,3 miliar rupiah, kata Kepala Perwakilan BPK Perwakilan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo dalam laporan itu dilihat suara.com pada hari Jumat. Laporan rincinya Anies menyetorkan uang GBP 20 juta atau setara dengan 360 miliar rupiah di tahun 2019. Lalu ada fee senilai GBP 11 juta atau 200,3 miliar rupiah yang sudah dibayarkan di tahun 2020. Dana terakhir yang juga sudah disetor Pemprov DKI kepada FEO adalah untuk bank garansi senilai GBP 22 juta atau setara dengan 423 miliar rupiah. Karena ditunda, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro selaku penyelenggara telah melakukan renegosiasi dengan FEO terkait penarikan bank garansi. Pihak FEO telah menyetujui dan membalas surat Jakpro pada 13 Mei 2020. Kendati demikian, komitmen fee terhadap satu musim penyelenggaraan 2020-2021 tak bisa ditarik. Uang senilai GBP 11 juta tetap dipegang FEO. Pihak FEO menyatakan fee itu sebagai jaminan keuangan atas potensi kewajiban-kewajiban PT Jakpro sesuai perjanjian sebelumnya, pungkas Aryo.